Saudara peserta Indonesia X, apa kabar? Semoga Anda selalu sehat dan tetap semangat. Ini adalah awal program public speaking, di mana melalui kursus singkat ini diharapkan peserta Indonesia X dapat menjadi seorang pembicara yang handal dan penuh percaya diri, sehingga dapat mendukung potensi dan karir dimanapun Anda berada. Sebelum kita mulai membahas bagaimana berbicara di depan publik, maka ada baiknya kita samakan terlebih dahulu pemahaman kita mengenai apa sih public speaking. Secara umum, public speaking adalah cara atau seni berbicara di depan publik. Mengapa disebut seni? Karena berbicara memerlukan suatu strategi, terlebih berbicara di depan publik. Strategi inilah yang dinamakan seni mengatur berbicara agar interaksi dan komunikasi terjadi dengan efektif dan sesuai dengan yang diharapkan. Public speaking adalah area komunikasi. Kemampuan kita untuk mendapatkan ide, kemudian menyampaikan dan membujuk pihak lain, dalam hal ini disebut audience. Banyak orang merasa public speaking adalah hal yang menakutkan. Mereka merasa nggak ada yang mau disampaikan. Public speaking membuatku tampak bodoh di depan orang. Dan ada yang merasa, saya orang yang tidak bisa menulis. Saya berasal dari daerah yang berbeda. Dan yang paling penting biasanya orang merasa, aduh saya nervous sekali. Dan saya lupa apa yang akan saya katakan. Sehingga saya merasa orang akan menelan saya. Nah, sebenarnya apa sih yang membuat Anda menjadi seorang pembicara yang hebat? Yang pertama adalah self-confidence atau percaya diri. Kemudian selain percaya diri harus diikuti dengan pengetahuan yang luas, khususnya mengenai apa yang akan disampaikan. Bicara secara jujur, penuh antusias, ada persiapan, pesan yang disesuaikan, dan kemampuan mendengarkan serta beretika. Saudara peserta Indonesia X dimanapun Anda berada, 30 detik pertama adalah kunci keberhasilan Anda dalam membangun impresi audiens. Mereka menjadi tertarik atau sebaliknya. Jadi kita harus berhati-hati, harus jeli melihat situasi, berbicara dengan penuh semangat, percaya diri, ambil bagian ke dalam audiens untuk menyatu dengan mereka. Tentu saja ini hal mudah bila ada percaya diri yang baik. Nah, untuk menjadikan seorang pembicara yang handal dalam berbicara di depan publik, maka ada 4 program yang telah kami persiapkan untuk Anda. Yaitu pertama, persepsi, sebagai persiapan awal public speaking. Kemudian komunikasi verbal melalui kata-kata dan nonverbal. Nonverbal itu adalah seluruh gerakan anggota tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Nonverbal bisa dilihat dari sisi linguistik, yaitu bahasa yang kita gunakan, dan paralinguistik. Paralinguistik itu secara sekilas adalah ada intonasi, kemudian ada bagaimana kita cepat dan lambatnya bahasa atau kecepatan berbicara yang kita gunakan, serta etiket komunikasi yang mendasari proses public speaking, serta gaya diri atau style direction. Nah saudara, sekarang kita masuki program yang pertama yang membahas persiapan awal public speaking. Namun sebelumnya agar kita memiliki pemahaman yang sama, maka kita akan bahas mengenai apa itu public speaking yang merupakan suatu proses seni presentasi yang memfokuskan pada seseorang yang secara langsung berbicara pada audiens. Tujuannya apa? Menginformasikan, mempengaruhi, dan juga menghibur. Apa sih pentingnya public speaking bagi kehidupan kita? Keahlian berbicara di depan publik sangat penting dalam kehidupan kita karena dapat meningkatkan reputasi, mengangkat rasa percaya diri, dan membuka banyak kesempatan yang tak terhitung.
Dan yang paling penting untuk Anda ketahui, bahwa berbicara di depan publik bukanlah bakat, tetapi sesuatu yang bisa dipelajari. Berbicara dimanapun kita bisa, dengan teman, dengan orang tua, atau siapa saja. Namun berbicara di depan publik tentu saja berbeda. Nah, apa perbedaan dan persamaannya? Kita awali dengan persamaannya. 1, sama-sama berdasarkan logika berpikir. Iya kan? Kalau kita ngobrol dengan teman atau dengan siapapun, tentu saja kita nggak hanya pakai emosi kan ya, pasti ada logika yang menyertai. Kemudian dibuat berdasarkan kebutuhan lawan bicara kita. Ya pasti kalau kita berbicara kemudian ketemu orang, kita akan berbicara pasti yang sesuai, yang nyambung gitu ya. Nggak mungkin kita akan berbicara hal lain yang orang itu tidak mengerti. Kemudian bercerita untuk memberikan dampak yang maksimal. Apa yang dimaksud dengan dampak maksimal? Kalau kita berbicara biasa dengan teman atau segala macam, pasti secara tidak langsung kita punya tujuan. Entah itu tujuannya untuk mempengaruhi, sekedar menghibur, atau hanya chit-chat istilahnya ya. Tetapi semuanya perlu ada dampak, ada efek atau ada akibat. Dan yang terakhir, kita harus bisa mengadopsi pendapat audiens. Karena kalau tidak, pendapat audiens di sini yang saya maksud adalah pendapat lawan bicara kita. Nah, kalau dengan public speaking, bedanya apa sih ngobrol biasa dengan public speaking? Public speaking itu lebih terstruktur. Ada pembukaan, ada isi, dan ada penutup. Lebih terstruktur. Kita nggak mungkin kan kalau public speaking berbicara di depan umum, kemudian seenaknya saja kita berbicara. Kemudian yang kedua perbedaannya, kalau public speaking, kita memerlukan bahasa yang lebih formal. Formal di sini dalam pengertian bukan berarti yang serius-serius ya, tetapi lebih kepada bahasa yang disesuaikan dengan mayoritas audiens kita. Siapa sih yang hadir gitu. Kalau misalnya yang hadir itu kalangan ABG, maka mau tidak mau kita menggunakan bahasa formal gaya ABG. Tapi kalau yang datang adalah mereka-mereka eksekutif misalnya, maka yang terjadi adalah kita harus menggunakan bahasa yang sesuai. Dan kemudian memerlukan metode yang berbeda untuk penyampaiannya. Kenapa metode berbeda? Public speaking itu macam-macam, ada yang bisa tatap muka, kemudian ada yang bisa kita menyatakan atau mengemukakan sesuatu melalui media. Sehingga metodenya ada yang langsung, ada yang melalui media. Itu sekilas yang nanti akan kita bahas pada program selanjutnya. Saya akan memberikan contoh, tapi contohnya saya sendiri ya, jadi artinya kita tidak conversation berbicara dengan orang lain, tapi seolah-olah saya berbicara dengan orang lain. Oke. Yang pertama saya ambil conversation. Saya berdiri aja biar lebih enak ya. Jadi conversation itu adalah berbicara dengan orang lain. Biasanya gini, hai apa kabar? Gimana? Ngomong-ngomong yang tadi ketemu di sana siapa ya? Gitu. Mengalir begitu saja. Iya kan? Contoh itu adalah conversation. Berbicara biasa. Atau katakanlah kalau kita berbicara dengan atasan. Pasti kita akan, selamat pagi Bu, selamat pagi Pak. Iya, saya sudah melakukan berbagai hal yang Bapak inginkan, yang Ibu inginkan. Sehingga untuk menyempurnakan ini apalagi ya Pak, apalagi ya Bu gitu ya. Itu adalah conversation. Walaupun dengan atasan kita, dengan orang yang memang kita hormati misalnya. Dengan teman, gayanya kayak tadi. Bagaimana kalau public speaking? Nah, public speaking tentu saja yang pertama kita akan mengatakan ini contoh yang paling sederhana. Yang terhormat, Ibu Rektor, yang terhormat Bapak Dirjen Pendidikan Tinggi, serta hadirin yang kami hormati. Pertama, terima kasih sekali bahwa Ibu dan Bapak berkenan hadir pada acara pagi hari ini. Satu contoh sederhana. Ada pembukaan, ada greetings gitu. Coba kalau conversation kita terapkan di public speaking misalnya. Hei apa kabar, selamat pagi yang terhormat, Mbak apa kabar, selamat pagi, selamat datang. Berbeda, iya kan? Kita bisa merasakan perbedaannya. Oke, mudah-mudahan contoh yang sederhana tadi bisa memberikan bayangan kepada kita semua bahwa memang public speaking itu sesuatu yang harus dipersiapkan. Nggak bisa seenaknya
tolong dong berbicara di acara ini, kemudian kita mau begitu saja. Jangan sampai kita menerima itu. Karena apa? Karena public speaking itu harus dipersiapkan. Tapi juga jangan terus karena kita takut disuruh berbicara, nggak pernah mau di depan umum gitu ya. Dengan berlatih, saya yakin Anda kapanpun diminta, Anda akan siap.